Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi sayyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia dan pecinta SMK Hidayatul Ummah yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap mencurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan dan masih menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, kita hidup di dunia ini tentunya menginginkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari jilatan api neraka. Berarti kita dianjurkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, karena di dunia adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang daripada akhirat. Untuk itu, bahwa ketika manusia ini dicabut oleh Allah ruhnya atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal dunia, harta kita akan kita tinggalkan. Pangkat dan kedudukan kita akan kita lepas. Mobil, rumah mewah, sawah-sawah dan ladang akan kita tinggalkan semuanya. Bahkan anak dan istri-istri kita atau suami-suami kita akan terlepas. Kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmi yantafa'u bi awaladin solihin yada'ulah. Yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah yang pertama, shadaqatin jariyatin, orang yang suka memberikan sedekah yang bisa digunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang banyak. Yang kedua adalah au ilmi yantafa'u bih. Ilmu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Siapa yang menebarkan sebuah ilmu kebaikan, maka orang ini nanti akan membawa dia amalnya di akhirat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal kita untuk menuju jalan surga. Dan yang ketiga, kita ini merasa rugi kalau seandainya memiliki anak-anak, tetapi anak-anak kita anak yang suka mabuk, anak yang suka judi, anak yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Ini sangat rugi. Kecuali yang akan kita bawa mati adalah awaladin solihin yada'ulah. Yaitu anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, mampu mendoakan kepada kedua orang tua kita.
Anak-anak yang soleh inilah yang akan menghantarkan kita untuk menuju surga Allah. Karena dengan anak-anak yang soleh dan mampu mendoakan kepada orang tua, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Maka ada sebuah cerita bahwa ketika ada seorang yang meninggal dunia dan di situ disiksa oleh malaikat, tetapi mendengar lantunan suara bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh anak cucunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk mendirikan siksa kuburnya. Mengapa? Karena ada anak cucunya yang membaca Al-Quran atau mendoakan orang tuanya. Dengan anak-anak yang soleh inilah anak kita ini nanti akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau seandainya kita ini tidak memiliki sedekah jariyah, tidak memiliki amal soleh, tidak memiliki ilmu yang manfaat, dan tidak memiliki anak-anak yang soleh? Masih ada satu kesempatan lagi. Siapa yang akan menolong kita di akhirat nanti untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu kita memiliki kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita membacakan dan membudayakan membaca sholawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang sering membaca sholawat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semuanya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ruh kita diambil oleh Allah untuk menghadap, maka sebagai bekal di dunia ini kita harus memperbanyak sedekah jariyah. Kita harus mengamalkan ilmu-ilmu kita yang bermanfaat kepada khalayak supaya dapat diambil kebaikannya. Yang ketiga adalah kita menciptakan atau mendoakan kepada anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh yang dapat mendoakan kepada orang tua ketika meninggal dunia. Dan kata yang terakhir, kita harus mencintai, menyayangi kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan berbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'assalam ila liqa wa antum fil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.